Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Salsa Primaida. Dan saya Arvina Fadila. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hakikat metode pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu hakikat metode mengajar dalam pembelajaran. Menurut Joni, tahun 1992 mengemukakan bahwa metode mengajar adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif yang mempunyai tujuan tertentu. Bila dikaitkan dalam pembelajaran, metode merupakan cara dalam mengajar untuk mempersepsikan materi pembelajaran. Selanjutnya, prinsip umum metode pembelajaran menurut Ovalidin tahun 2008. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan peserta didik. Prinsip ini memberikan landasan kepada peserta didik, di mana untuk memberikan bahan ajar sesuai batasan yang dimilikinya, misalnya dari minat, bakat, kesiapan mental, tingkat nalar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memanfaatkan aktivitas individual. Hal ini harus dimungkinkan karena pendidik di setiap kegiatan yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berpikir dan berbuat serta mendorong mereka untuk mandiri dalam menindaklanjuti suatu persoalan. Yang ketiga, menerapkan konsep kebebasan yang rasional dalam proses belajar tanpa adanya beban bagi para peserta didik itu sendiri dengan berbagai perintah, larangan yang mereka tidak dibutuhkan. Yang keempat, memberi motivasi kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan supaya peserta didik semangat dalam proses belajarnya. Yang kelima, mengutamakan dunia peserta didik karena dalam artian mengutamakan kepentingan mereka untuk mempersiapkan kehidupan masa depan mereka. Yang keenam, menciptakan semangat berkooperasi, kerjasama antar semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Yang ketujuh, memanfaatkan segenap indera peserta didik, sebab pendidikan indrawi yaitu alat menuju pendidikan intelektual. Selanjutnya yang dibahas yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode mengajar. Menurut Usman tahun 2002 menjelaskan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Dalam tujuan pasti memiliki setiap bidang studi, di mana setiap bidang studi ini mempunyai tujuan. Bahkan setiap topik pembahasan tujuan pembelajaran ditetapkan lebih terinci dan lebih spesifik, sehingga dapat dipilih metode pembelajaran manakah yang cocok dengan pembahasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, karakteristik siswa. Adanya perbedaan karakteristik ini dipengaruhi oleh latar belakang, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, tingkat kecerdasan, dan watak mereka yang berkelainan antara satu dengan yang lainnya. Menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran apa yang baik digunakan dalam mengomunikasikan pesan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, situasi dan kondisi atau yang disebut setting. Di samping adanya kondisi dan setting, adanya perbedaan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, juga tingkat situasi sekolah yang meliputi geografis, kultural menjadi bahan pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran yang digunakan yang sesuai dengan setting yang berlangsung. Yang keempat, perbedaan pribadi dan kemampuan guru, di mana seorang guru yang terlatih bicara disertai dengan gaya mimik, gerak, irama, tekanan, suara akan lebih berhasil dalam memakai contohnya metode ceramah dibandingkan dengan guru yang kemampuan bicaranya. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana.
prasarana perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Maka dalam hal ini perlu menjadi pertimbangan guru dalam mengajar atau memilih metode mengajar untuk pembelajaran. Sekolah yang memiliki peralatan dan media yang lengkap seperti gedung yang baik dan sumber belajar yang memadai akan lebih memudahkan guru dalam pemilihan metode yang bervariasi. Selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah cara menyajikan pelajaran melalui secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Metode ceramah ini dapat digunakan apabila kegiatan pembelajaran baru dimulai, waktu terbatas sedangkan informasi yang diberikan cukup banyak dan jumlah guru sedikit sedangkan jumlah peserta didik kelebihannya. Kelebihan dari metode ceramah ini yaitu metode ceramah ini murah dan mudah untuk dilakukan. Kemudian dapat menyajikan materi pelajaran yang luas artinya dijelaskan pokok-pokoknya secara singkat oleh guru. Kemudian dapat memberikan pokok-pokok materi mana yang lebih ditekankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelemahan metode ceramah itu yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kemudian metode ceramah ini tidak disertai dengan peragaan, dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme yang terjadi akibat proses ceramah menggunakan bahasa verbal. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi ini yaitu metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Nah, tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Beragam jenis diskusi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, simposium, dan diskusi panel. Nah, kelebihan dari metode diskusi yaitu dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Kemudian dapat melatih untuk membiasakan diri, bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Terakhir, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Nah, kelemahan dari metode diskusi yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan. Kemudian kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan terakhir, dalam diskusi sering terjadi pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Selanjutnya, metode simulasi. Nah, simulasi ini berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Nah, sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan dengan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, ataupun keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Nah, kelebihan metode simulasi yaitu dapat dijadikan bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak. Kemudian simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, lalu dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa, dan terakhir memperoleh kebiasaan yang baik untuk menerima dan membagi tanggung jawab. Kemudian kelemahan metode simulasi. Pengalaman yang diperoleh tidak tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik. Simulasi sering dijadikan alat hiburan dan pembelajaran terabaikan. Dan terakhir, penggunaan metode simulasi cenderung menggunakan waktu relatif lebih lama. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, metode demonstrasi tepat digunakan dalam pembelajaran apabila materi pelajaran berbentuk keterampilan gerak psikomotor atau melakukan sesuatu keterampilan ataupun melakukan prosedur melaksanakan suatu kegiatan, dan juga pengajar bermaksud menyederhanakan penjelasan mengenai penyelesaian kegiatan yang panjang melalui demonstrasi yang ditampilkan. Kelebihan metode demonstrasi yaitu terhindar dari terjadinya verbalisme sebab siswa disuruh langsung memperhatikan pembelajaran.
Kemudian proses pembelajaran lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengar tetapi melihat peristiwa terjadi. Kemudian dengan mengamati secara langsung, siswa dapat membandingkan antara teori dan kenyataan. Kemudian kelemahan metode demonstrasi yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang sebab cenderung banyak kegagalan sehingga menyebabkan metode tidak efektif. Kemudian demonstrasi memerlukan peralatan dan bahan-bahan. Metode ini memerlukan biaya yang lebih mahal. Kemudian memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Kemudian metode selanjutnya itu metode eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran dengan metode eksperimen ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mulai dari mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan sampai menarik kesimpulan mengenai suatu objek, keadaan atau proses tertentu. Nah, kelebihan metode eksperimen yaitu membuat siswa lebih percaya atas kebenarannya berdasarkan percobaannya. Kemudian membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hasil percobaan yang berharga dapat bermanfaat untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Kemudian kelemahan metode eksperimen yaitu memerlukan berbagai fasilitas berupa peralatan dan bahan, memerlukan biaya sendiri, memerlukan ketelitian dan keamanan tersendiri, terutama percobaan menggunakan zat-zat kimia. Nah, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode karya wisata, yaitu metode mengajar yang diterapkan guru dengan melaksanakan pembelajaran dilakukan di suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu objek seperti meninjau perkebunan, pabrik, mengunjungi museum, kebun binatang, dan sebagainya. Nah, kelebihan metode karya wisata yaitu memiliki prinsip pembelajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata dalam pelaksanaan pembelajaran siswa. Kemudian membuat apa yang telah dipelajari siswa menjadi relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Kemudian kelemahan metode karya wisata yaitu menggunakan fasilitas dan pembiayaan yang relatif lebih mahal. Terakhir, unsur rekreasi yang terlihat dibandingkan unsur belajar dari metode pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ada metode PBL, Problem Based Learning, yaitu metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi. Berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Metode PBL ini adalah suatu cara pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu problem atau masalah untuk dipecahkan secara konseptual, masalah terbuka dalam pembelajaran. Nah, kelebihan metode PBL yaitu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan dan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, dan terakhir memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Nah, kelemahan metode PBL ini yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dan terakhir, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang pelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, itu dia tadi pembahasan dari pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.